Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok putra dari kelas 11 MIPA 2 akan mempraktekkan praktek khotbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan sabar dan tawakal kepadanya. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mengetahui dan memahami betul bahwa nikah atau perkawinan itu adalah salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang artinya, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, berarti mereka bukan termasuk ke dalam golonganku. Dengan hadis di atas, kita dapat memahami bahwa orang yang benci terhadap nikah berarti benci terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang benci terhadap sunnah beliau, maka mereka itu bukan termasuk sebagai golongan beliau. Maka betapa menderitanya kita nanti. Masyiral muslimin, lalu bagaimanakah agar tujuan pernikahan itu dapat tercapai dengan baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya itu ialah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram dengannya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para istri yang menginginkan dan mendapatkan keluarga yang sakinah haruslah mempunyai kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Yang pertama, apabila diperintah suaminya, istrinya mentaatinya. Namun jika perintah suaminya bertentangan dengan syariat Islam, maka sang istri hendaknya mengingatkan suaminya. Yang kedua, apabila sang suami memandang istrinya, maka sang istri haruslah dapat menyenangkan suaminya. Artinya, sang istri haruslah dapat berusaha untuk berdandan sebaik mungkin untuk menyenangkan hati suaminya dan bermuka manis ketika dipandang agar suaminya menjadi senang. Yang ketiga, apabila suaminya menyumpainya atau melarangnya, maka istrinya berbakti kepadanya. Yang keempat, apabila sang suami bepergian atau sedang tidak ada di rumah, maka sang istri harus menjaga dirinya dengan baik, juga menjaga harta suami yang ditinggal bersamanya di rumah. Jika suami istri sudah mengerti dan melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi bahagia dan tercapailah tujuan dari perkawinan, yaitu adanya kebahagiaan, kedamaian, dan ketenteraman. Demikian khutbah saya yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal akhwat innaka sami'un qaribun mujib dawat. Rabbana la tu'akhidhna inna sami'u aqtabna. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu ala zidna min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta
Maulana Fansurna alal qaumil kafirina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita ungkapkan kepada Allah atas nikmatnya. Kadang kita tidak disadari, tetapi kalau kita renungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan belum kita syukuri. Pada kesempatan ini juga mari kita bersama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita agar kita menjadi beruntung seperti yang Allah sampaikan pada surat Al-Maidah ayat 35 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu innallaha wasilata wa jahidu fisabilillah la alaikum tufiqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Salam serta sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tahu perjuangannya penuh rintangan, penuh tantangan, tetapi dengan kerja keras dan kesabaran beliau saat ini kita merasakan nikmat yang menjadi seorang muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Entah kematian tersebut yang datang atau kita yang mendatanginya. Yang pasti pertemuan tersebut akan terjadi. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang bunyinya kullu nafsin za'iqatul maut summa innallaha turja'un, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kita sering mempersiapkan kehidupan kita untuk masa depan, tetapi kadang kita lupa untuk mempersiapkan bekal kematian kita. Padahal Nabi mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat 3 cara untuk menghadapi kematian tersebut. Yang pertama adalah memperbanyak mengerjakan amal soleh. Allah telah memberikan kita banyak anjuran untuk mengerjakan amal kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlomba sesama manusia lain untuk melakukan kebaikan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang bunyinya walikuli wihatun huwaliha fastabiqul khairat aina wa taquyati bikulumuja ima innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selalu menumbuhkan keinginan bertemu dengan Allah sebagaimana penyemangat kita untuk melakukan dan mengumpulkan banyak-banyaknya amal kebaikan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang bunyinya kul innama ala basyarum miskum yuha la amanut innahu wahid wa man kana yuridu rabbihi falma amalan sahi wa la yusir bi datai rabbi ahada, yang artinya katakanlah sesungguhnya
Aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beriadat kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma fir lil mu'mini wa mu'minat wal muslimati. Amin. Wal mu'minati wal mu'minati ahya'im minhum wal amwati. Innaka samiul qaribun muhibud da'wati. Rabbana la tu'akhirna inna si'a au akhtana. Rabbana wa tahmilu aina isra kama ala tambu ala nazina min qablina. Rabbana wala tuhamina wala takalana bihi wa qur'ana wa firlana warhamna anta lana wanhurna ala qaumil kafirina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Bahkan ketakwaan itu harus kita tingkatkan sehingga kita benar-benar tergolong sebagai muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa yang telah diberjanji oleh Allah dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya mulia-mulianya manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kaum muslimin yang berbahagia, iman adalah pokok. Jika laku orang beriman untuk melengkapi diri sebagaimana ahli surga bisa bervariasi, dan justru iman itulah yang mendorong orang melakukan variasi tingkah laku. Iman dan amal soleh, iman dan sumpah, iman dan teguh hati, iman dan takwa dan lain-lain. Amal soleh saja, sifat saja, teguh hati atau takwa saja tanpa berlandaskan iman tidak menjamin seseorang masuk surga. Untuk memperoleh pengakuan iman dari Allah disyaratkan adanya saling cinta atau saling sayang di antara kaum muslimin dan termasuk juga adil. Ketahuilah bahwa bersikap adil baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan harus dimiliki oleh seseorang muslim. Sebab berkata tidak adil adalah termasuk bagian dari perbuatan dosa besar. Hal bersikap adil dalam perkataan maupun perbuatan banyak diterangkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Artinya, dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, kedanipun dia adalah kerabatmu. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah lewat hadis-hadisnya juga menganjurkan pada umatnya agar senantiasa bersikap adil dalam perkataan dan perbuatan. Di antara sabda Rasulullah SAW yang menerangkan tentang anjuran untuk memiliki sikap adil dalam perkataan dan perbuatan adalah wa'an abni amri wakila abi amrasa ya nabani anjila ya antu
Ya Rasulullah Islam orang anku ada Kesel. anku bila sumas ya artinya dari Abi Amri, namun ada dikatakan dari Abi Amrah Sofyan bin Abdullah. Dia telah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam yang selamanya aku sudah tidak berbagi, menanyakan kepada orang lain selain engkau. Ya Rasulullah, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Hadis riwayat Muslim. Dan basikan yang dikatakan seperti disampaikan hari ini. Allahumma fi muslimah wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun tuhibbu da'wat rabbana la tu'adzibna in nasina aw akhtana rabbana wa taqdir alaina isran kama alam taku aljina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa anna waqtir lana warhamna anta maulana kunna aqlaqomil kafirina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, yaitu di saat kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan ibadah sholat Jumat, Fatih berwasiat kepada pribadi kami sendiri dan juga para hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Semoga ketakwaan kita akan selalu terbawa sehingga dapat memandangkan kita kelak saat dipanggil Allah dalam keadaan mati husnul khotimah. Masyiral muslimin, persatuan adalah kunci sebuah keberhasilan. Sebuah keluarga yang bersatu akan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan tentram. Sebuah organisasi yang bersatu akan mampu merealisasikan visi dan misinya dengan maksimal. Demikian pula sebuah bangsa yang bersatu akan mampu menciptakan masyarakat yang kondusif dan hidup dengan rukun. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadikanlah kamu rahmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surah Ali Imran surat ketiga ayat 103. Untuk mewujudkan persatuan dalam masyarakat, kita perlu melakukan upaya-upaya sosial yang harus ditanamkan dalam keseharian kita. Di antaranya adalah mampu menjaga perasaan dengan orang-orang di sekitar kita, baik dengan sesama anggota keluarga, tetangga, dan semua orang yang kita temui. Tidak iri jika saudaranya memperoleh nikmat, tidak mudah terprovokasi atau sama lain, tidak merendahkan saudara muslim yang memiliki keterbatasan dan sebagainya. Selain itu, upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan adalah dengan menjalin kepekaan sosial.
Hal ini bisa dilakukan saling memahami satu sama lain. Contoh-contoh yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjenguk saudara muslim yang sakit, meminjaminya ketika sedang butuh, berbagi makanan jika kita memiliki makanan berlebih, dan sebagainya. Rasulullah sendiri mengibaratkan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan anggota badan dalam satu tubuh. Selanjutnya, sebagai manusia biasa, tentu kita tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Oleh sebab itu, demi menjaga kerukunan, selanjutnya upaya yang dapat dilakukan yakni dengan saling memaafkan. Dengan membiasakan diri untuk dapat memaafkan orang lain, kenyamanan akan tercipta antara satu sama lain dan menimbulkan pula rasa nyaman. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberi kemampuan untuk dapat selalu berupaya membangun kerukunan satu sama lain dalam hidup berkeluarga, pertemanan dan bermasyarakat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat. Rabbana la tu'akhirna innaka nasi'una Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alaina min qablina Rabbana wa la tuhammilna wa la lana badi waktu anak waktu lana warhamna anta maulana wansurna alaina qabil kafirna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbina yasifun wa ala mursalin wa ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha ta'ala bimtithalil ma'murati wajtina bil manhiyat. Kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebab hanya dengan bertakwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan lahir batin di dunia sampai di akhirat, dan sekaligus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri menjanjikan kepada orang yang bertakwa dengan memberinya kebahagiaan, kemudahan dan rezeki yang tiada terhitung. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan mencakupi keperluannya. Sesungguhnya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap tertentu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seseorang itu tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, jabatan, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi kebahagiaan seseorang itu pada hakikatnya terletak pada ketenangan hatinya. Ini bisa kita buktikan sendiri dengan melihat secara langsung kepada apa saja yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita sudah menyaksikan sendiri betapa banyak orang kaya dengan harta melimpah ruah, tetapi kekayaannya itu tidak bisa membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta yang ia miliki masih saja dianggap kurang.
Watak dan kebiasaan manusia dalam mengejar harta, kekayaan memang demikian. Sudah mempunyai satu mobil, ingin memiliki dua mobil. Sudah memiliki dua mobil, masih ingin punya kapal laut. Sudah punya kapal laut, ingin punya kapal terbang, dan seterusnya. Karena itulah kita berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberikan ketenangan. Sebab hanya di dalam hati yang tenang terletak kebahagiaan hakiki. Mendapat ketenangan jiwa adalah merupakan sesuatu anugerah besar dari Allah, karena banyak sekali orang yang tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, meskipun di sisinya sudah terpenuhi segala kebutuhannya. Rumahnya bagus dan indah, megah dan penuh cahaya bagaikan istana. Segala jenis kendaraan tersedia, istri cantik jelita, dilengkapi segala jenis kendaraan yang mewah-mewah. Terus, mau rekreasi taman pun tersedia, lengkap dengan kolam renangnya dengan seisinya. Pokoknya indah, hatinya selalu sedih. Pokoknya indah, bagaikan surga dunia yang mempesona. Namun sayang sekali, hatinya selalu sedih gundala. Pikirannya selalu gelisah, hatinya selalu dibayangi ketakutan dan kekhawatiran yang tiada menentu. Singkatnya, ia tidak mendapatkan ketenangan. Manusia yang dimabuk harta, hatinya akan menjadi buta. Ia lupa segala apa yang ia miliki. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Tuhan pun pencipta segala-galanya, termasuk dirinya dan segala apa yang kini diakui sebagai miliknya. Akibat lupa pada zat pemberi kekayaan inilah, akhirnya ia hidup selalu susah dan tiada mempunyai ketenangan jiwa. Untuk itu, hendaklah kita selalu ingat dan yakin bahwa hanya Allah lah pemberi segalanya. Sekali lagi, kita harus yakin bahwa harta bukan segalanya. Dan selain itu, ketenangan hati bukan semata-mata tergantung pada harta. Namun, ketenangan hiduplah adalah semata pemberian Allah atas ridhonya. Allah lah yang memberikan ketenangan pada hambanya, terutama hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana firman-Nya, "Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim," yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Dengan keterangan ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa ketenangan akan diberikan kepada hamba Allah yang beriman. Jadi, apabila kita menginginkan ketenangan, maka hendaknya kita selalu ingat atas segala karunia Allah, baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Kita harus yakin dan sadar bahwa wujudnya segala apa yang telah kita miliki adalah semata-mata karena pemberian Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh sebab itu, bila kita diberi karunia atau anugerah Allah, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengingat Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Dan hendaknya kita senantiasa berusaha untuk memperoleh ketenangan dalam hidup dengan senantiasa bertakwa kepada Allah dalam arti segala usaha dan tingkah laku kita selalu dilandasi dengan nilai-nilai agama. Kita tanamkan dalam kebiasaan hidup sehari-hari agar kehidupan ini senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat membiasakan diri dengan amal soleh, bersikap zuhud dan selalu mawas diri, maka hal itu merupakan pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada diri kita, yang pada akhirnya akan mengantarkan diri kita keselamatan dan kebahagiaan abadi di dunia sampai di akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid dini wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyuba," yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang hamba, maka difahamkannya dalam hal agama, dizuhurkannya ia terhadap dunia, dan diperlihatkannya ia akan kekurangan-kekurangannya. Hadis riwayat Baihaqi.
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mufbilun qaribun muhibud dakwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan rahasia ataupun dalam keadaan terbuka. Ketahuilah bahwasannya Allah tidak akan samar lagi pada hal-hal yang sangat samar. Dia mengetahui rahasia dan yang paling tersembunyi. Dia mengetahui apa yang kita sampaikan dan apa yang kita sembunyikan. Maka wajiblah bagi kita selalu mewaspadai diri terhadap Tuhan dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan sebab luka dan siksanya. Marilah kita selalu berusaha untuk memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat hamba yang mukmin, seperti sifat-sifat walinya yang ikhlas, yang yaitu orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 selanjutnya yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Sesungguhnya wahai hamba-hamba Allah yang mulia, semua urusan yang paling paling besar dan paling berat bahayanya adalah amanat. Amanat mana yang telah diberatkan Allah akan urusannya dan telah dihadapkannya kepada makhluk-makhluk yang lebih kuat dan lebih besar. Namun mereka menolak untuk memikul amanat itu dan mereka sangat takut kepadanya. Akan tetapi manusia yang lemah ini bersedia memikul amanat itu karena zalimnya dan karena bodohnya akan urusan amanat yang sangat berat itu dan hal-hal yang terkandung di dalam amanat itu sendiri. Sesungguhnya amanat Allah telah menjadi suatu sifat bagi Rasulullah SAW. Beliau sebelum mendapatkan wahyu dari Allah dan sebelum menjadi seorang utusan sudah mendapat gelar Al-Amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya amanat adalah merupakan tiang dan dasar bagi setiap amal baik yang bersifat agama ataupun keduniaan. Di dalam setiap urusan yang ada di antara kita dan Tuhan, atau antara kita dan kerabat-kerabat kita atau masyarakat kita. Karena sesungguhnya amanat adalah merupakan dasar iman. Maka orang yang jujur imannya kepada Tuhan, ia akan menjaga amanatnya. Dan orang yang menipu pada Allah dan dalam imannya, ia akan cedera amanatnya. Sesungguhnya menyia-nyiakan amanat adalah termasuk pekerti atau kelakuan munafik dan juga termasuk sifat-sifat orang yang munafik. Sesungguhnya amanat adalah pokok semua ibadah di dalam wudu dan melaksanakannya pada muka, di dalam mandi jinabat dan di dalam melaksanakan sholat pada waktunya dan menyempurnakan syarat-syarat dan kewajibannya. Puasa adalah amanat antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan rasa kesedihan yang sangat mendalami, wahai kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya amanat itu telah disia-siakan oleh kebanyakan orang. Lemahnya amanat di dalam hati karena lemahnya iman. Sedikit sekali orang yang dapat dipercaya karena sedikitnya berpegang teguh pada agama. Bangunlah, wahai hamba-hamba Allah dari tidur kalian. Tunaikanlah amanat-amanat kalian dan janganlah
kalian mengkhianatinya. Tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali pada hari-hari yang sangat relatif singkat yang akan disusul oleh ketakutan yang sangat dahsyat dan akan dilihat sesuatu yang sangat mengerikan, lubang yang sempit dan kubur merisaukan hati karena kesunyian. Catatan ekonomis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hukma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya minhum wal anwati innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah khalaqas samawati wal arda liqala ayatin liqaumin yattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah hatta tuqatihi wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pertama dan terutama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di rumah Allah ini guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian sholawat beriring salam tak lupa pula kita junjungkan terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Sebagai salah satu rukun khutbah, sudah sepantasnya khotib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan diri kita ini sebagai orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dan janganlah hendaknya kita meninggalkan dunia fana ini sebelum dalam keadaan betul-betul muslim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adapun judul khotib kita pada Jumat ini ialah beberapa penyakit hati. Dalam kesempatan khotib yang singkat ini, khotib akan menguraikan 6 macam penyakit hati, yaitu 1. Berprasangka buruk atau yang sering kita sebut dengan suudzon. Yang kedua, mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, bergunjing atau ghibah. Yang keempat, iri dan dengki. Yang kelima, pemarah. Dan yang keenam, riya. Untuk itu marilah kita uraikan beberapa penyakit hati ini, yaitu 1. Berprasangka buruk atau suudzon. Suudzon adalah suatu sifat yang tidak percaya pada orang lain, bahwa beranggapan buruk pada orang lain. Sifat ini sangat berbahaya karena menimbulkan dugaan yang negatif pada orang lain. Akibatnya terjadilah hasutan, fitnah yang menimbulkan keresahan, pertengkaran, bahkan kerusuhan. Yang kedua, mencari-cari kesalahan orang lain. Salah satu sifat yang berbahaya ini ialah sifat suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan sukanya mencari kesalahan orang lain, hingga lupa mengintrospeksi diri kesalahan kita sendiri. Pepatah mengatakan, jangan dipakai ilmu lampu, orang lain terang sementara diri kita gelap atau kesakitan. Gajah dipelukan, mata tidak tampak, tetapi selimut di seberang lautan jelas kelihatannya. Yang ketiga, bergunjing atau ghibah. Gunjing adalah salah satu penyakit hati yang tak kalah hebatnya. Sebab dengan
terjadinya gunjing atau menyebut kesalahan orang lain di belakangnya dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan tidak mustahil terjadi perkelahian, pembunuhan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu iri dan dengki. Penyakit hati yang keempat adalah iri dan dengki. Iri adalah suatu sifat yang tidak suka melihat orang lain berhasil dan gembira melihat orang lain gagal atau dapat musibah. Sedangkan sifat dengki ialah penjelmaan dari sifat iri. Setelah dia tahu suka atau kesuksesan dan kemenangan yang dicapai oleh orang lain, lalu diusahakannya dengan segala usaha dan kemampuannya untuk menghancurkan orang tersebut. Di tengah-tengah masyarakat, orang yang mempunyai sifat iri dan dengki ini sangat berbahaya. Bahkan tak jarang malapetaka dan kehancuran pembangunan disebabkan oleh orang yang mempunyai sifat ini. Yang kelima, pemarah. Adapun sifat pemarah adalah salah satu penyakit hati yang perlu diwaspadai. Yang keenam, riya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, penyakit hati yang keenam ini adalah riya, yaitu sifat yang suka memaparkan harta kepada orang lain, namun niatnya tidak karena Allah. Demikianlah khotbah yang pendek ini. Semoga kita terhindar dari 6 macam penyakit hal tersebut. Alhamdulillahillazi ja'ala lawannaha rohil fata lima ro'ayyad zakaru. Astagfirullahaladzim. Ini Abu Dawud. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbana la tuhammilna inna nasina aw ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama lahamatahu alal ladzina qablina. Rabbana wa la tuhammilna mala qatalana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana masburna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, mengajarkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan tulus ikhlas karena Allah semata. Takwa juga berarti kesadaran dalam diri kita untuk memperbaiki kualitas iman kita, menumbuhkan kesadaran untuk mencintai Rasulullah SAW. Dengan mencintai beliau, maka kita juga mencontoh seperti ucapan dan perbuatan beliau. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang Rasul, Muhammad SAW adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Beliau terpelihara dari sifat-sifat jahat dan keji, zalim dan iri hati. Bahkan beliau adalah orang yang terjamin bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Jika kita mau mencontoh Rasulullah SAW, berarti kita termasuk orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan kedatangan hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi ragu-ragu untuk menjadikan beliau sebagai figur yang dapat kita contoh dan kita tiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
laman kana yarjullaha wal yaumal akhirati wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kamu semua contoh yang baik, baik orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang diciptakan lebih dari sempurna, bahkan yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya, memang sudah sepantasnya mempunyai akhlak yang luhur seperti akhlak Rasulullah. Meskipun kita tidak dapat mencontoh beliau 100% dan itu memang tidak mungkin, maka kita harus berusaha paling tidak 50%, 25%, 10%, 5%, bahkan 1% pun, dan jangan sampai tidak sama sekali. Memang Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia karena akhlak manusia sudah bejat dan menyerupai seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang dan lebih hina. Meskipun kita diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan yang paling baik. Oleh karena itu, Rasulullah diutus agar manusia-manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya itu tidak kembali kepada Allah dengan rupa yang sejelek-jeleknya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang beliau ajarkan, kita harus mengerjakannya dengan ikhlas. Dan apa yang beliau larang, untuk mengerjakannya, maka kita harus menjauhi dengan penuh kesabaran dan takwa. Karena pada hakikatnya, perintah Rasulullah SAW adalah perintah Allah, dan larangan beliau adalah larangannya. Jika sudah demikian, kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, saya ingin mengakhiri khutbah ini dengan mengajak kepada diri saya dan kepada para hadirin semua untuk kembali membina keimanan dan meningkatkan ketakwaan, serta kembali dari kiblatnya kafir kepada kiblat Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah lakukan dalam kehidupannya harus kita jadikan cerminan atau contoh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika demikian halnya, Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan kehidupan ini sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'il wal amwat, innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu 'alal ladzi min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqulana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedatangan hari akhir, yaitu di mana bumi, planet-planet dan keluar dari garis edarnya. Manusia berterbangan bagaikan anai-anai yang ditiup oleh angin. Saat itulah berakhirnya kehidupan dunia dan memulai kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat.
siapa saja yang beramal soleh akan dihindari oleh Allah dan dari kedahsyatan padang mahsyar, dan diberikan kepadanya pahala yang besar berupa surga dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Sedangkan pada orang yang durhaka, kafir kepada Allah, maka akan dicampakkannya dan tidak diperdulikannya mengenai keadaan. Karena sewaktu hidup di dunia mereka pun tidak peduli dengan ajaran dan yang diturunkan oleh Allah, maka akan menerima siksaan yang dahsyat berupa api neraka dan segala macam yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakan, dan dia lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Orang-orang kafir dibawa ke neraka berombongan sehingga setelah mereka sampai di neraka itu, maka dibuka pintu-pintu dan kembali kepada para penjaganya. Apakah kamu pernah datang kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat Quran kepada kalian, memperingatkan kepada kalian akan pertemuan dan dengan hari ini, hari kiamat? Yang menjawab, benar, telah datang, tapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka itu, kalian kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu pun seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan diberikan ke surga berombongan, dibawa ke surga berombongan pula. Sehingga ketika mereka sampai ke surga itu, sedang membuka pintu yang telah terbuka, para penjaga yang berkata kepada mereka, semoga kesejahteraan selalu tertimpa kepada kalian. Berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini, kalian kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan mereka mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga dimanapun kami berkehendak. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imam kepada hari akhir merupakan rukun imam yang kelima. Ini berarti bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah dan malaikat, kitab-kitab nabinya, namun ia ingkar pada azab, maka berarti ia belum menyempurnakan imamnya. Imam adalah masalah hati, sehingga keberadaan tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali dia dan Allah. Oleh sebab itu, banyak orang yang mengaku sebagai orang yang beriman, namun di dalam hatinya maka masih ingkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengatakan, aku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah membuat hari kiamat dan apa? Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan dunia dan berawalnya kehidupan akhirat, yang mana Allah akan menyeleksi hamba-hambanya yang patut untuk masuk surga dan yang pantas untuk masuk neraka. Karena pada waktu itu mulut manusia yang penuhi dengan dusta akan ditutup oleh Allah, dan tangan mereka lah serta kakinya yang jadi saksi dan menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikian kedahsyatan hari kiamat dan begitu juga keadilan Allah yang Maha Adil.
Tidak ada perbuatan manusia yang sekecil zarah pun yang lepas dari keadilan Allah. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Dan sebaliknya barang siapa yang berbuat kejahatan akan dibalas pula oleh kejahatan. Oleh sebab itu, kita berlindung kepada Allah dan kedahsyatan dan ketakutan pada hari kiamat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwati innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbana la tu'akhidna in nasi aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isron kama matamu alam tahu ala lazina min qablina rabbana wala tuhammilna man lana wana bi wa huwa anna wa firlana wa amna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya hingga tidak dapat kita hitungnya dengan alat secanggih apapun. Andaikan kita ambil seluruh kayu-kayu yang ada di hutan, lalu kita jadikan pena, dan kita ambil seluruh air laut, kemudian kita jadikan tinta, lalu kita tulis nikmat Allah, niscaya tidak akan tertulis nikmat Allah. Oleh sebab itu, pantas sekali Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Oleh sebab itu, salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu dialah orang yang terputus. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentu kita bertanya di lubuk hati kita masing-masing. Benarkah nikmat Allah itu banyak sekali? Untuk menjawabnya, kita akan mengemukakan beberapa bukti. Yaitu nikmat Allah yang pertama, bumi dijadikan sebagai tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an wa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya, dan Allah telah menjadikan bumi bagimu sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atapnya. Kemudian dari langit itu diturunkannya air hujan, dan air hujan itu ditumbuhkannya buah-buahan sebagai rizki bagimu. Kenapa kamu masih ingkar kepada Allah sedangkan kamu mengetahuinya? Yang kedua yaitu air. Nikmat Allah selanjutnya yaitu air, di mana dengan air kita bisa minum, mencuci, memasak, sebagai pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu nikmat Allah berupa udara atau oksigen. Di dunia ini, manusia dan tumbuhan kita saling hidup bersimbiosis mutualisme yang artinya saling membutuhkan. Kita menghasilkan CO2, di mana CO2 itu akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan dilakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2. Dari O2 itu kita hiduplah oksigen sehingga kita dapat bernapas dan hidup seperti sekarang ini. Yang selanjutnya yaitu wajah yang cantik. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu seindah-indahnya kejadian. Diberikan akal untuk berpikir. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa nikmat yang diberikan kepada kita dan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, niscaya jika kamu bersyukur, maka aku Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, ingatlah siksaku sangat berat. Maka dari itu, kita sebagai jamaah umat muslim sepatutnya bersyukur kepada nikmat Allah dan semoga kita tergolong termasuk orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah dalam kondisi apapun. Alhamdulillahillahu rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina wa adatana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.